Salam, perkenalkan nama lengkap saya Marleni Banani, NIM 03 2019 0018, kelas A semester 5 Prodi Pastoral Konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran dan apa saja yang terkait di dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian. Strategi pembelajaran adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran, siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi menonton atau siswa tidak menonton guru mengajar dan tidak membosankan serta membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya di dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Nah, di dalam strategi pembelajaran itu, agar kegiatannya dapat berjalan dengan lebih optimal, seorang guru harus dapat menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam strategi yang harus diterapkan guru saat mengajar. Yang pertama yaitu strategi inquiry atau biasa disingkat dengan SPI. Strategi inquiry atau SPI atau biasa disebut juga dengan strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu strategi ekspositoris atau juga disebut dengan SPE. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh seorang guru kepada siswa yang ingin membantu dengan tujuan membantu siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga yaitu strategi berdasarkan strategi atau biasa disebut dengan SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Yang keempat yaitu strategi koperasi atau DSS. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu dengan tujuan untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan berpikir atau biasa disebut dengan SPPKB. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Jadi materi yang disajikan dapat berupa untuk membimbing siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Nah, di dalam strategi pembelajaran juga ada yang namanya variabel. Jadi, di dalam variabel pembelajaran itu ada 3 hal utama, yaitu yang pertama,
kondisi pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, di dalam strategi pembelajaran itu mencakup strategi penyajian isi bidang studi, penstrukturan isi bidang studi, dan pengelolaan pembelajaran. Variabel hasil pembelajaran mencakup efek yang dihasilkan dari pembelajaran, apakah itu dari siswa sendiri, lembaga, termasuk juga dengan masyarakat. Di dalam strategi pembelajaran juga ada yang namanya desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat menjadi transfer pengetahuan secara efektif antara seorang guru dengan murid atau peserta didiknya. Model desain sistem pembelajaran itu menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berstandar proses. Nah, di dalam proses belajar mengajar tercakup komponen pendekatan dan berbagai metode pengajaran yang dikembangkan dalam proses tersebut. Tujuan utama proses diselenggarakan belajar mengajar adalah demi tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan tersebut yang utama adalah keberhasilan siswa dalam belajar dalam rangka pendidikan, baik dalam suatu mata pelajaran maupun pendidikan pada umumnya. Jika guru terlibat di dalamnya dengan segala macam metode yang dikembangkannya, maka yang berperan sebagai seorang guru yang berfungsi sebagai pemimpin belajar atau fasilitator belajar. Sedangkan siswa berperan sebagai pelajar atau individu yang diajari. Usaha-usaha guru dalam proses tersebut utama adalah membelajarkan siswa agar tujuan khusus maupun tujuan umum proses belajar itu tercapai. Sekian materi saya atau penjelasan saya mengenai strategi pembelajaran. Terima kasih dan shalom.